Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini saya akan membahas tentang konsep nilai mutlak. Sebenarnya nilai mutlak itu apa sih? Nah, sebelum anak-anak melangkah lebih jauh terkait konsep nilai mutlak, persamaan dan ketidaksamaan, silahkan anak simak-simak baik video berikut ini. Ini merupakan materi di SMA kelas 10 semester 1. Matematika wajib ya. Apa sih tujuan pembelajaran pada pagi hari ini? Yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan konsep nilai mutlak. Yang kedua, mampu menggunakan konsep nilai mutlak untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oke. Selanjutnya, apa sih peta konsepnya? Yang pertama, kalian anak-anak akan belajar nilai mutlak, di mana nilai mutlak berisi konsep, persamaan, ketidaksamaan, dan penerapan. Nah, pada materi hari ini kita fokus di konsep dan penerapan. Nilai mutlak ini berangkat dari kenyataan real atau kehidupan sehari-hari, di mana dalam kehidupan sehari-hari untuk selisih itu tidak pernah negatif, makanya menggunakan nilai mutlak. Terus jarak itu tidak mungkin negatif. Terus apalagi yang tidak mungkin negatif? Selisih tidak boleh negatif, jarak tidak boleh negatif. Terus melangkah maju ke depan itu tidak boleh negatif. Melangkah berapa kali? 6 kali, 2 kali gitu. Nah, selanjutnya ini saya kasih motivasi buat anak-anak. Dia adalah seorang ilmuwan matematika. Ada yang tahu siapakah ini? Dia adalah Leonardo da Pisa atau Leonardo Pisano, lebih dikenal dengan sebutan Fibonacci, atau adalah matematikawan Italia yang dikenal sebagai penemu bilangan Fibonacci. Bilangan Fibonacci adalah bilangan yang memiliki pola bilangan berikutnya merupakan jumlah dua bilangan sebelumnya. Oke. Leonardo ini selain menemukan bilangan Fibonacci, ia berperan dalam mengenalkan sistem penulisan dan perhitungan bilangan Arab ke dunia Eropa. Jadi pada zaman dulu itu di Eropa mayoritas menggunakan bilangan Romawi, sehingga kesulitan dalam penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. Sehingga Leonardo ini memperkenalkan bilangan Arab ke bilangan Eropa dengan modifikasi. Pada tahun 1202, di usia 27 tahun, Fibonacci menuliskan buku perhitungan. Nah, usia terhitung masih muda, dia sudah membuat buku perhitungan yang menunjukkan kepraktisan sistem bilangan Arab dengan cara menerapkannya ke dalam pembukuan dagang, konversi, berbagai ukuran berat, perhitungan bunga, pertukaran uang, dan berbagai aplikasinya. Jadi Fibonacci ini kan kalau bilangan-bilangan yang kita kenal kan bentuknya seperti ini, dan bilangan ini diambil dari bilangan Arab. Zaman dulu ini Arab karena hampir mirip seperti ini. Terus dia mengenalkan ini karena pada zaman dulu kebanyakan di Eropa itu kan menggunakan bilangan Romawi. Sementara Romawi jika kita mau menjumlahkan atau mengurangi merasa kesulitan. Apa sih yang bisa kita petik dari perjalanan Leonardo da Pisa ini? Yang pertama, dengan diperkenalkan sistem bilangan Arab yang kita gunakan sekarang, orang lebih mudah untuk melakukan perhitungan matematika dan lebih efisien dalam penulisan. Coba bayangkan, Anda disuruh menghitung penjumlahan dan perkalian menggunakan Romawi. Apakah bisa? Ya mungkin bisa, tapi akan merasa sangat kesulitan. Selanjutnya, sikap Leonardo yang giat untuk mempelajari tentang ilmu hitung sistem bilangan Arab hingga dia pergi merantau jauh meninggalkan tempat tinggalnya. Leonardo bisa memberikan manfaat kepada banyak orang yang masih kita rasakan hingga saat ini. Ini adalah pembelajaran sebuah pengorbanan. Dia rela meninggalkan rumahnya hanya untuk memberikan manfaat kepada banyak orang. Dan sampai sekarang pun kita bisa mengenal bilangan dengan mudah, yaitu dengan sistem penjumlahan pengurangan menggunakan sistem yang dibuat oleh Fibonacci ini. Nah, apa sih manfaat kita belajar nilai mutlak? Yang pertama, anak-anak bisa tahu bahwa baris berbaris pada kegiatan pramuka. Bahwa baris berbaris itu jaraknya ya bulat, hanya arahnya saja yang berbeda. Kemudian, nah ini
Ini adalah peningkatan debit air atas sungai. Dalam nilai mutlak untuk persamaan nanti, jadi dalam sistem debit itu dikatakan bahaya jika debitnya mencapai berapa, dikatakan kekeringan jika debitnya berapa. Nah, di antara dua ini dikatakan keadaan debit normal. Selanjutnya, anak-anak bisa menggunakan nilai mutlak ini untuk membuat margin of error. Margin of error itu adalah sejenis tingkat kesalahan yang diperbolehkan. Misalkan, menurut penelitian 90% orang itu setuju untuk memilih sini. Nah, karena ini merupakan data sampel, bukan data populasi, maka dia membuat margin of error yang diperbolehkan. Misalkan margin of error-nya adalah 2%, maka maksimal kebenaran naiknya itu paling mentok di 2%, atau 97 turun 2% jadi 93, kalau tengah-tengahnya 95 ya. Ya, jadi margin of error-nya di antara 93 dan rentang hasil penilaiannya akan valid di antara rentang 93 sampai 97, tidak lebih dan tidak kurang. Oke, jadi kalau misal kita buktikan dengan kehidupan statistik nyata atau populasi langsung semuanya di data, hasilnya tidak akan melebihi 97 dan hasilnya juga tidak akan kurang dari 93. Selanjutnya, apa sih nilai mutlak itu? Ayo coba kita amati problem statement berikut. Tahukah kamu, dalam kehidupan sehari-hari banyak penerapan nilai mutlak. Misalnya penerapan nilai mutlak ini bisa ditemukan kegiatan baris berbaris seperti yang tadi ya. Ketika komandan pasukan memerintahkan maju atau mundur pada pasukan, gerak perpindahan atau jarak maju atau mundur pasukan tersebut dari titik awalnya merupakan konsep dari nilai mutlak. Nilai mutlak tidak memperhatikan arah. Jadi nilai mutlak itu ya besarnya berapa? Dia tidak utang, tidak negatif, tidak lain sebagainya ya. Intinya dia tidak memperhatikan arah kiri ataupun kanan. Ilustrasinya misalkan seperti ini. Ada orang, dia berjalan dari titik asal 0, kemudian dia berjalan ke arah kanan sebesar 3 langkah. Nah, berapa jarak yang ditemukan jika berjalan dari 0 ke 3? Jawabannya adalah 3. Ini mudah ya, anak SD pasti bisa juga. Nah, bagaimana jika dia berjalan ke kiri 3 langkah? Berapa jarak yang ditempuh Andi jika berjalan dari 0 ke negatif 3? Berapa? Negatif 3? Bukan. Jarak yang ditempuh adalah tetap 3, karena jarak tidak pernah negatif. Gitu. Jadi walaupun jalannya ke kiri atau ke kanan, dia jaraknya akan sama, yaitu jaraknya dari titik asal adalah 3. Nah, ini bertanya, apakah sama jarak saat berjalan mundur 3 langkah dari posisi awal dengan maju 3 langkah posisi awal pada baris berbaris? Apakah sekiranya yang membedakan? Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa maju langkah ke depan atau ke belakang adalah tidak sama. Langkah maju mundur dan memiliki besar jarak yang tak mungkin negatif. Jadi tadi positif semua ya, 3 ya. Saya jarak yang ditempuh sama. Nah, 3 langkah. Karena jarak yang ditempuh seorang tidak dipengaruhi oleh arah. Hal ini berbeda dengan perpindahan yang dipengaruhi posisi dan arah. Jadi nilai mutlak itu hanya memiliki besar, dia tidak memiliki arah. Oke, selanjutnya misalkan ada suatu permasalahan nih. Ganang melakukan lompatan sesuai instruksi Anas dari posisi diam. Anggap aja posisi diamnya adalah 0. Instruksinya begini. Melompat 2 langkah ke depan, mundur 3 langkah, maju 2 langkah, mundur 1 langkah, mundur 1 langkah. 2 langkah depan, 3 langkah, mundur 3, maju 2, mundur 1, mundur 1. Nah, sekarang pertanyaannya, dapatkah membuat sketsa lompatan ganang tersebut dalam bentuk garis bilangan tentunya ya. Kemudian sebelumnya tentukan langkah posisi akhir ganang dari posisi semula dan ada berapa langkah di ganang. Nah, posisinya di mana dan pertanyaannya berapa langkah yang dijalani. Tentunya akan berbeda ya, posisi akhir sama banyak langkah yang dijalani. Ayo kita cek. Nah, kita belajar untuk mengolah suatu informasi atau kasus dengan membaginya menjadi dalam pemecahan masalah. Yang pertama kita apa yang kita ketahui, apa yang akan ditanya. Nah, yang kita tahu bahwa instruksinya seperti ini, 2 langkah ke depan berarti dia 2, 3 langkah belakang, karena ke belakang berarti dia negatif 3, 2 langkah ke depan berarti 2, 1 langkah ke belakang berarti negatif 1, 1 langkah belakang berarti negatif 1. Pertanyaan tadi suruh buat sketsa posisi akhir dan banyak langkah.
Oke, selanjutnya ilustrasi buat sketsa grafiknya seperti dalam garis bilangannya seperti ini. Berawal dari titik asal, bagaimana lompatan garis bilangan terserahnya? Dari awal titik 0, dia berjalan 2 langkah ke depan. Setelah 2 langkah ke depan, dia mundur 3 langkah, berarti 1, 2, 3 sampai negatif 1. Selanjutnya setelah negatif 1, dia maju 2 langkah, 1, 2. Kemudian mundur 1 langkah, kemudian mundur lagi 1 langkah. Nah, sampai di negatif 1. Jadi posisi akhir gandang itu sama saja dengan menjumlahkan bilangan-bilangan tersebut termasuk tanda negatifnya mengikuti. Tadi di posisi akhir adalah negatif 1. Sedangkan ini artinya apa? Negatif 1. Artinya 1 langkah di kiri. Kalau positif berarti di kanan, karena dia bertanya posisi. Selanjutnya, banyak langkah yang dijalani gandang. Nah, banyak langkah yang dijalani gandang adalah semua angka-angka yang didapat dari lompatan tadi kita mutlakkan. Kenapa? Karena hasilnya harus selalu positif. Tadi kan katanya nilai mutlak harus selalu positif. Harga mutlak 2 tetap karena positif. Harga mutlak negatif 3, negatifnya hilang jadi 3. 2, negatif 1 jadi 1, negatif 1 jadi 1, dijumlahkan ada 9. Sehingga posisi akhir gandang dari posisi awal adalah posisinya 1 langkah ke kiri karena dia negatif. Banyak langkahnya adalah 9. Coba ayo menalar, bagaimana nilai pada posisi gandang dengan banyak langkah telah dilakukan gandang, sama atau tidak? Ya, tidak sama. Beda ya. Posisinya 1 di kiri, sedangkan banyak langkahnya adalah 9. Ya, karena untuk menentukan posisi akhir kita harus memperhatikan arah langkah gandang. Sedangkan untuk menghitung banyak langkah kita cukup banyaknya langkah saja tanpa memperhatikan arah atau tanda negatif. Mungkinkah besar langkah suatu bilangan nilainya negatif? Tidak. Mungkinkah nilai mutlak suatu bilangan nilainya negatif? Tidak juga, karena setelah dimutlakkan dia harus positif. Jadi kesimpulannya bahwa nilai mutlak suatu bilangan itu selalu positif atau bisa dikatakan sebagai non negatif. Selanjutnya, apakah ada variabel pengganti? Apabila ada variabel pengganti sembarang bilangan real, dapatkah kalian menentukan nilai mutlak dari bilangan tersebut? Coba jelaskan berdasarkan definisi nilai mutlak secara geometris. Nah, ini nilai mutlak dari X adalah jarak X dengan 0 pada garis bilangan. Jadi nilai mutlak itu sama aja jarak karena tidak pernah negatif. Nilai mutlak itu selalu bernilai positif atau non negatif. 0 boleh ya, yang penting dia tidak non negatif. Coba lengkapi tabel berikut. Ada tabel seperti ini. Awalnya X-nya adalah bilangan bulat, 0 ke kiri, 0 ke kanan ya. Nah, setelah kita negatifkan, yang tadinya negatif jadi positif, yang tadinya positif jadi negatif. 0 sama saja 0. Tapi ya. Nah, harga mutlak dari 2 ini itu adalah 5. Negatif 4 dan 4, 4. 3 dan negatif 3, 3. Apa kesimpulannya? Dari tabel ini dapat kita simpulkan bahwa nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Contoh 5, 5, 4, 4, 3, 3, 0, 0. Sedangkan nilai mutlak dari bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Ketika dia negatif 2, hasilnya adalah 2. Ketika negatif 4 adalah 4. Jadi bilangan bilangan atau nilai mutlak dari suatu bilangan negatif dia selalu hasilnya lawan dari negatif itu. Artinya gini, bisa dikatakan bahwa semua bilangan ketika dimutlakkan hasilnya harus selalu positif. Untuk 0 sendiri dia ya 0. Dengan kalau negatif dia harus jadi positif. Oke, saya lanjut ya. Nah, apa itu nilai mutlak? Nah, ini kita sekarang sudah bisa mendefinisikan nilai mutlak. Misalkan X itu bilangan real. Tulisan ini dibaca nilai mutlak X. Jadi kayak gini itu bacanya nilai mutlak ya. Nilai mutlak dari X dan X, nilai mutlak X ini didefinisikan sebagai berikut. Harga mutlak X itu akan sama dengan, nah, jika dia lebih dari 0, maka dia akan positif. Hasilnya adalah X saja. Jika X-nya kurang dari 0, jika di sini X-nya adalah negatif, maka dia harus dikali negatif biar jadi
positif. Nah, misalkan X-nya negatif, ya harus negatif-negatif biar jadi positif. Oke, itu definisi nilai mutlak. Selanjutnya, oh iya, tadi sudah sampai kesimpulan loh nilai mutlak tadi. Nah, kesimpulannya dapat kita simpulkan dari pelajaran tadi. Dalam matematika, untuk memberikan jaminan bahwa suatu nilai tidak pernah negatif, digunakan nilai, ini soalnya dulu. Nah, untuk menjamin ini kita menggunakan nilai mutlak ya. Nah, atau dengan kata lain, nilai mutlak suatu bilangan selalu positif, 0 boleh. Intinya dia nggak boleh negatif atau negatif. Pengertian nilai mutlak secara geometris, bahwa nilai jarak antara suatu bilangan dengan 0 pada garis bilangan. Jadi nilai mutlak secara geometris itu berarti jarak suatu bilangan dengan 0 pada garis bilangan. Sedangkan definisinya, dia akan sama dengan X jika dia positif, dia akan sama dengan negatif X jika X-nya itu adalah bilangan negatif. Nah, ini evaluasi dari pembelajaran kita. Untuk menguji pemahaman kalian tentang nilai mutlak, ayo coba ekspresikan jawaban kalian. Harga mutlak 5 adalah 5, karena 5 adalah bilangan positif. Harga mutlak dari negatif 5 adalah 5, karena negatif 5 lawan dari negatif 5 ini, berarti 5. 1/5 ini sudah positif tetap. Negatif 1/5 ini adalah 1/5 saja, negatif bilang. 10 adalah 10. Oke, terima kasih dari Bapak. Bapak ucapkan semangat belajar. Semoga anak-anak selalu sehat. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.